Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ibadah hari ini dengan Tante Yuni. Gimana kabar kalian? Tante harap kalian tetap sehat, kuat, semangat, dan sukacita dalam Tuhan. Nah, sebelum pelajaran hari ini, kita siapkan Alkitab kalian, buku catatan, dan juga alat tulis kalian. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, buka pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami mampu menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, ke dalam jiwa kami dan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita dengan tema Aku Musuh Tuhan. Apa maksudnya ya? Yuk kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah kita sahabat Tuhan Yesus? Atau kita musuh Tuhan Yesus? Yuk kita belajar bersama-sama. Dikatakan tadi di ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita itu ada dua pilihan. Pilih Tuhan Yesus atau iblis. Iblis itu apa? Menawarkan dunia. Ada dua pilihan dan kita harus memilih. Kasih itu tidak bisa dibagi. Pilih Tuhan Yesus atau pilih dunia yang ditawarkan oleh iblis. Kalau iblis itu bisa bikin kaya enggak? Bisa. Contohnya apa? Perdukunan, peramalan, juga pesugihan. Tapi orang yang pakai itu aksinya nanti apa? Akan menjadi budak iblis. Iblis itu memberi kekayaan hanya sementara. Tapi tidak dengan begitu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi berkat meskipun kita tidak meminta. Contohnya, Tuhan itu mengatur apa? Mengatur pernafasan kita. Apa udara yang masuk dan keluar itu Tuhan mengatur begitu luar biasa sehingga cukup pas saat orang beraktivitas ataupun saat diam, saat kita duduk atau saat berolahraga. Kebutuhan udara bisa berbeda dan Tuhan mengatur begitu rupa sehingga tidak ada kelebihan udara ataupun kekurangan udara yang masuk. Atau contohnya matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur. Nah, coba kalau matahari itu terbitnya terlambat, waduh, bisa mengacaukan seluruh kegiatan dunia ini ya. Jam 7 pagi kok matahari belum terbit, wah kalian bisa sekolah masih gelap. Atau contohnya matahari terbit dari sebelah barat atau utara atau selatan, wah, bikin kacau ya. Begitu luar biasanya Tuhan itu mengatur alam semesta ini berjalan dengan begitu kontinu luar biasa. Nah, kita mau belajar apa sih yang ditawarkan iblis itu? Tuhan Yesus, iblis itu menawarkan 3 hal. Kita buka di yang tadi 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iblis yang pertama menawarkan apa? Keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Kita buka di Galatia 5
ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini apa aja ya maksudnya? Penyembahan berhala. Kalau zaman dulu itu menyembah patung, menyembah yang bukan Tuhan. Tapi kalau sekarang, ini tuh bisa menjadi berhala kalian bukan kita. Karena lebih banyak main HP, main game, tapi tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa. Saat ibadah seperti ini, sepertinya kalian melihat, tapi kalian sambil main HP. Nah, itu menjadi berhala kalian. Kemudian apa? Iri hati. Kalian iri hati terhadap adik kalian, kakak kalian, teman kalian, ada iri. Kemudian ada amarah. Kalian suka marah sama orang tua. Bisa itu. Kemudian apa? Dengki. Kalian dengki, marah, dendam pada teman kalian. Nah, itu semua adalah keinginan daging. Dan semuanya itu apa? Hasilnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali. Kemudian yang kedua, apa yang ditawarkan iblis? Keinginan mata. Keinginan mata itu menyangkut kepada jiwa kita. Ingat Hawa. Yuk kita baca di Kejadian. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nanti katakan ini perempuan itu pertamanya apa? Melihat. Melihat. Wah, lihat, bagus ya buahnya. Kemudian apa setelah melihat? Kemudian bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kelihatan sedap, enak dimakan, wah, menarik hatinya. Kemudian menarik hatinya dan diambil. Nah, pertama melihat sampai dan ada keinginan dan sampai hati ingin. Nah, kalian hati-hati dengan keinginan mata kalian. Nah, saat kalian contohnya googling ya, wah, ada suatu bacaan atau gambar yang tidak pantas kalian lihat. Wah, ada keinginan, buka enggak ya. Nah, kalian yakin enggak kalau dalam diri kalian ada Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus? Kalian tuh sekarang enggak sendiri lagi, tapi bersama Tuhan Yesus. Kalau saat kalian menghadapi seperti itu, kan bersama Tuhan Yesus. Kalau saya buka ini, Tuhan Yesus enggak ya? Senang enggak ya? Senang enggak ya? Tuhan Yesus dalam diriku. Tuhan Yesus senang enggak ya? Kalian harus ingat itu terus. Nah, kalian harus bisa apa? Menahan diri kalian. Jadi hati-hati dengan keinginan kalian. Kalian harus bisa apa? Menahan diri, mengendalikan diri kalian. Yang ketiga, yaitu keangkuhan hidup. Artinya apa? Kesombongan, pengen dihargai, pengen dihormati. Nah, kalian tahu Lucifer. Lucifer dulu kan malaikat yang luar biasa. Tapi apa? Jatuh dalam kesombongan. Karena apa? Ingin menjadi seperti Allah. Ingin menjadi Allah. Nah, akhirnya dihukum Tuhan. Nah, orang sombong adalah orang yang merasa terganggu dengan kesombongan orang lain. Di sini kalau sombong itu adalah keangkuhan hidup. Kalian ingin dihargai, wah, kalau nggak ada saya pasti nggak bisa. Nah, itu adalah kesombongan. Semua itu karena saya. Nah, itu adalah kesombongan. Karena semua itu yang bisa apa? Yang memampukan kita apa? Tuhan Yesus. Semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Semua karena diberikan Tuhan Yesus pada kita. Semua talenta kita itu berasal dari Tuhan. Makanya kita tidak boleh sombong. Karena semua yang kita miliki apa? Yaitu milik Tuhan. Berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, kalian mau menjadi sahabat Tuhan atau musuh Tuhan?
Itu tergantung pilihan kalian. Kadang Tuhan sudah mau datang. Kalau berjaga-jaga senantiasa, ayo kalian harus tetap maju bersama Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Ayo baca firman, apalagi masa pandemi ini banyak di rumah. Ayo lebih banyak kalian baca firman, berdoa, pelajari firman Tuhan. Kalian bisa lebih baca lagi tentang akhir zaman di Matius pasal 24. Baca kalian, ya. Nah, ini hari ini yuk kita untuk ayat Mas hari ini, yaitu di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas sekali dikatakan, tidak bisa memilih dua-duanya. Milih Tuhan Yesus atau milih dunia. Milih Tuhan Yesus atau milih iblis. Tidak bisa dua-duanya. Pilih salah satu. Yuk, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu sampai akhirnya Tuhan. Bawa kami untuk berjaga-jaga Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Bawa kami senantiasa berjalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kebenaran pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.